Bab 43. Dengarkan, kamu itu milikku, ini kantor, aku kira istana. Aruna berdecak kagum saat menginjakan kakinya di perusahaan Neo. Luas dan megah, baru kali pertama dia datang ke tempat semegah ini. Di sini ada lapangan bolanya, Mas Jepri di samping Neo terkikik geli, sedangkan Neo mendengus sebal, membalikkan tubuhnya menatap Aruna dengan tatapan horor. Menurutmu, Aruna mengedikkan bahunya. Mana tahu kan, luas banget, terus ruang kamu di mana, kenapa nggak di situ aja, cepat sampainya. Aruna menunjuk pada meja resepsionis yang tengah berdiri dua wanita muda yang tersenyum ke arah mereka. Lagi dan lagi Jepri menahan tawanya, dan Neo masih dengan sebalnya, dia semakin geram. Berhenti berkomentar, kalau masih ngomong aku akan cium kamu di sini, mau? Aruna langsung menutup mulutnya. Oke, aku diam. Setelahnya Aruna memuji kantor Neo dalam hatinya. Aruna juga tidak mau dicium di depan semua orang. Jantung Aruna belum siap menerima kenyataan itu. Tatapan karyawan Neo yang berpas-pasan atau yang tengah mengamati kedatangan bos mereka, tertarik dengan gadis bersama Neo. Nona menarik perhatian karyawan di sini, ucap Jepri sembari berbisik pada Aruna. Gadis itu mendongak. Masa sih, karena aku cantik? Ya, Jepri tergelak. Nona ini. Karena kamu gak selevel aku. Lihat pakaianmu, cecar Neo. Aruna mengerucutkan bibirnya, tanpa peduli ucapan Neo, tetap saja dia menyelonong mengikuti Neo. Satpam yang bertugas membukakan lift khusus Neo dan Jepri masuk ke dalamnya. Saat Aruna mau masuk, tangan satpam itu menghalangnya. Maaf, ini lift khusus eksekutif. Biarkan dia masuk, perintah Neo. Tapi, Pak Bos di sini, saya atau kanmu? Satpam itu langsung menunduk dan menyilakan Aruna untuk masuk. Kantor kamu aneh, Mas, ada gitu ya, beda-beda kayak gitu. Lucu banget. Kasta berlaku di sini, jadi harus sadar level berapa, lift ini hanya untuk orang khusus saja, jelas Neo tanpa menatap istrinya, tapi dia menatap Aruna dari pantulan dinding kaca di depan mereka. Berarti aku orang khusus dong, Mas. Neo tidak menjawab lagi. Kak, ada berapa lantai sih, Kak? Neo meninggikan suaranya. Lah, aku harus manggil Mas Jepri juga, Kak Jepri kayak Kak Noven sama Kak Rai, sama-sama muda, jawab Aruna polos yang berhasil membuat Jepri tergelak dalam diam. Lalu aku tua gitu? Nggak tua juga sih, tapi masa aku manggilnya Kak Neo kan nggak cocok, nggak ada bedanya dong kamu sama mereka, mas-mas tukang bakso kamu juga panggil Mas lalu bedanya di mana? Ucap Neo tak terima. Ya udah, mau aku panggil apa? Yang balas Neo cepat. Ku yang lebih keren sih. Jepri terbatuk. Kali ini dia tidak dapat menahan tawanya. Ucapan Aruna benar-benar menggelitik perutnya, hingga tawanya pecah. Dan baru berhenti saat tatapan Neo tajam ke arahnya. Udah puas ketawanya, sindir Neo. Maaf, Tuan. Neo mengalihkan pandangannya pada Aruna yang terlihat ngantuk. Walau demikian, wanita itu tak henti-henti membantah ucapannya. Lalu mengalihkan pandangan pada Jepri. Ambilkan pakaian OB, bawa ke ruangan saya, baju khusus cewek, pakaian OB, apa sekarang kau budek? Jepri menggeleng, lalu mengangguk. Akan saya bawa ke bapak, katanya. Pakai itu, tukar di sini aja, ini. Aruna mengangkat baju khusus office boys itu. Iya, mulai sekarang kamu harus bekerja dengan pakaian itu. Kerjamu membersihkan ruanganku, memastikan tidak ada satupun debu, lalu membuatkan aku kopi atau teh. Kamu hanya bekerja untukku, tidak untuk orang lain. Apa kamu paham? Aruna mengangguk. Setidaknya dia masih mendapatkan gaji. Aku digajikan, Neo mengangguk. Aku akan menggajimu per hari. Cepat ganti baju, Aruna mengangguk. Setelahnya dia masuk ke dalam toilet untuk mengganti pakaiannya, dia keluar dengan pakaian yang kebesaran itu. Ujung tangan dan ujung kakinya dia lipat. Beruntungnya dia memakai ikat pinggang, jika tidak, celananya bisa kedodoran. Jadi aku harus apa? Mas, kamu ambil peralatan bersih-bersih di lantai 1. Lalu bawa ke sini, lantai 1. Aku nggak tahu. Mas, gimana kalau aku tersesat? Neo mengibaskan tangannya ke udara. Aruna keluar dari ruangan Neo, menghampiri meja Jepri bertanya di mana ruang OB. Kak,
Tunjukin ruang OB dong, Jepri memindai Aruna dari atas hingga ke bawah, lalu kepalanya menggeleng. Bosnya benar-benar membuat istrinya menjadi office girls. Saya antar, ya. Baru saja Jepri mau beranjak dari tempat duduk, panggilan Neo menghentikannya. Biarkan dia sendiri dan cari tahu di mana tempatnya. Tapi, tuh, Jep, saya masih bisa mengganti kau, ya. Sudah, kerjakan saja apa yang menjadi bagianmu. Jepri mengangguk, lalu kembali ke tempatnya. Sedangkan Aruna sudah turun menggunakan lift. Untungnya tadi Aruna melihat Jepri memencet apa aja. Aruna tiba di lantai 1, Aruna menghampiri satpam yang berdiri di samping lift. Pak, ruangan OB di mana? Di sana, kamu masuk ke ruangan itu, belok kanan, lalu lurus, pas mentok ruangan sebelah kiri ruangan OB. Makasih, ujar Aruna, dia langsung mengikuti arahan satpam tadi. Kepalanya celingak seliguk, beberapa yang bertemu dengannya menatapnya aneh. Kamu anak baru? Tanya salah satu karyawan yang baru keluar dari toilet. Iya, Mbak. Beliin aku kopi dong. Hah, kopi? Tanya Aruna bingung. Dia terus antar ke ruanganku, dia menyerahkan uang 50.000. Aruna mengambilnya. Ruangan Mbak di mana? Bagian marketing, di lantai 10. Aruna mengangguk. Dia membeli kopi yang diperintahkan padanya. Dan begitulah hampir setengah hari Aruna belum menemukan ruangan OB. Baru saja dia mau kembali ke ruangan OB, ada saja yang memintanya membeli ini dan itu. Di dalam ruangannya Neo tengah gusar. Lebih dari 3 jam Aruna tidak kembali ke ruangannya. Dia beneran tersesat. Neo beranjak dari duduknya. Dia keluar menemui Jepri yang tengah sibuk dengan pekerjaannya. Jep, bantu liatin CCTV. Kemana wanita itu? Mungkinkah dia tersesat? Jepri mengangguk. Setelah menghubungkan rekaman CCTV ke ruangan Neo, mata Neo terbelalak menatap istrinya mondar-mandir membawa ini dan itu tanpa henti. Sial, dia malah jadi OB beneran. Sial banget. Neo bangkit dari duduknya, lalu menyusul Aruna yang tengah membawa makanan pesanan karyawan Neo. Apa yang kamu lakukan di sini? Bentaknya. Karyawan dalam ruangan itu terperanjat. Wajah Neo merah. Paham. Apa yang kamu pegang? Lepaskan. Neo menepis tangan Aruna yang megang makanan itu. Makanan itu tumpah ke lantai. Aku bilang kamu OB di ruanganku. Hanya melayani aku, bukan kayak gini. Bisa ngerti gak sih? Dan untuk kalian, siapa yang boleh memerintah dia? Dia OB khusus untuk saya. Tubuh Aruna bergetar. Neo marah besar kali ini, dan dia tidak dapat mengatakan apapun. Bahkan saat Neo menarik tangannya, dia hanya menurut. Aruna baru tersadar saat Neo mendorong tubuhnya ke dinding lift. Dan saat pintu lift itu tertutup, Neo membungkuk tubuh. Aruna. Dengarkan dan aku akan bilang hanya satu kali, kamu. Itu milikku, bersambung.